Salam Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di rumah Tuhan dengan kondisi tetap protokol kesehatan. Puji Tuhan, kita patut bersyukur pada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahannya yang dinyatakan dalam setiap perjalanan hidup kita pada saat ini. Baik, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak. Kita tundukkan kepala. Kita bersyukur di hadapan Tuhan atas penyertaan dan perlindungannya, kasih-Nya yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hati kami ya Tuhan, yang kami bawa di hadapan Kau sebagai persembahan di pagi yang indah ini. Kami boleh meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Biarlah kami mempersiapkan hati kami. Biarlah hati kami, ya Tuhan, Engkau urapi. Oh haleluya, haleluya. Kami sambut jemaat untuk berdiri. Kita angkat pujian saat ini, saat indah.
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Haleluya, jemaat terkasih, silakan duduk kembali dan hambanya silakan duduk dan mengambil tempat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, baik mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam hadirat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, umat Israel kepunyaan-Mu. Demikian juga umat pilihan-Mu yang ada di PAU GBM. Sungguh kami mengucap syukur padamu atas segala kemurahan-Mu, penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari yang boleh kami jalani dan kami lalui. Dan saat ini kami bersyukur masih dipertemukan bersama dengan saudara seiman kami, boleh merayakan hari perhentian saat ini ya Tuhan. Biarlah sukacita surgawi senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami, apapun pergumulan dan permasalahan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Pada saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami menyadari perjalanan hidup kami tentu ada kesalahan dan dosa, baik terhadap sesama kami, terlebih-lebih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita sebagai dasar ibadah pada pagi hari ini yang terambil di dalam Mazmur 150 ayatnya yang 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan jemaat terkasih untuk menyimaknya. Demikian firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus patutlah kita bersuka cita betapa hebatnya Allah kita, betapa luar biasanya Allah kita. Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Oleh sebab itu, mari kita wujud nyatakan sukacita kita, kegembiraan kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Kami sambut kembali jemaat untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian "Satu Hal Telah Ku Minta Kepada Tuhan". Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku inginkan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. memberkati. Silakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Tak henti-hentinya kita senantiasa ditegur untuk saling mengasihi satu dengan yang lain yang nyata dalam hidup kita. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kasihlah sesamamu dulu. Bagaimana mungkin kita mau mengasihi Tuhan yang tidak nampak? Mari kita berenung atas segala kasih Tuhan. Betapa hebat dan luar biasanya Tuhan. Dia bahkan rela mati untuk disalib, untuk dosa-dosa kita, dosa umat kepunyaannya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan, menaikkan ungkapan hati kita di hadapan Tuhan atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kita, yang kita dulu pendosa, penipu, pemburit, bahkan dosa-dosa yang lain telah kita lakukan. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami Tuhan, sesuai dengan kasih-Mu. Oh haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya. Amin. Inilah hati kami Tuhan. Oh haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Tercurah Tuhan, tercurah darah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. kasih Tuhan, Engkau telah rela mati di bukit Golgota untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Kau berikan
berikan kesempatan kami pada saat ini ya Tuhan, untuk datang bersimpuh di hadapan Kau Tuhan. Bahkan penjahat pun Kau mengampuni. Ketika kami berdosa, Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi. Amin. Haleluya. Siapakah diri kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau jadikan hidup kami berarti. Haleluya. Oh, haleluya. Glory, haleluya. 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 Katakan penyamun yang berdosa. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Mari kita tunduk kepala di hadapan. Ya Bapa Tuhan kami yang ada di surga, Engkaulah Maha Kasih dan Maha Benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal untuk selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa-dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami ya Tuhan manusia biasa. Allah kami, Engkaulah sumber kebaikan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan berjanji dalam firman-Nya yang terambil dalam Yesaya 18 ayatnya yang satu demikian. Dengarlah janji Tuhan saudaraku dan pengampunannya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Terpujilah Allah kita yang kasih-Nya menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Amin. Sebagai berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 8 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 11.
Mari kita bersama-sama membuka. Kami sambut jemaat untuk berdiri, kita baca pelan-pelan sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya ulangi, Yohanes 8 ayat 7 sampai dengan 11. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, jemaat terkasih, untuk selanjutnya yang ke-8 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, demikian berita anugerah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Dia Maha Pengampun apapun kejahatan kita, ketika kita mau mengaku segala dosa kita di hadapannya, Tuhan berikan pengampunan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai umat Tuhan, Tuhan telah memberikan iman pada kita. Dan mari kita bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli kita. Bersama saudara seiman, jemaat kami mohon bangkit kembali. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita dengarkan kesaksian pujian dari anak-anak kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Jadi di sini kami dari tim remaja dan pemuda akan menampilkan sebuah pujian.
tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Terima kasih. Demikian kesaksian pujian yang menguatkan kita semua. Terima kasih untuk anak-anak Kau yang telah memberikan kesaksian pujian, sehingga kerohanian kita semua semakin dikuatkan. Amin, amin, puji Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya kita angkat pujian. Seperti rusa yang haus.
firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami boleh sampai di hari ini, di mana kami boleh menjalani hari-hari yang lalu dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan, kepada kesehatan, kepada semangat yang ada pada kami di pagi hari tadi begitu kami bangun, dan kami boleh digerakkan oleh Roh Kudus untuk mempersiapkan diri kami berangkat ke gerejamu di pagi ini, dan kami diberikan kesempatan oleh-Mu ya Tuhan Yesus untuk kami memuji-muji nama-Mu melalui kidung-kidung pujian yang kami naikkan, melalui ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kami baca, melalui doa-doa yang boleh kami panjatkan, bahkan kami boleh mendengarkan kesaksian hidup yang diberikan oleh para remaja dan pemuda di tempat ini. Dan untuk itu semua kami berterima kasih. Bapa, sungguh besar kasih karunia-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Mohon ampun atas segala salah dan dosa yang telah kami perbuat. Kami manusia yang lemah, yang seringkali hilaf, yang seringkali lupa kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa pada waktu kami mengakui salah dan dosa kami, pada waktu kami menyesali perbuatan kami, pada waktu kami berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi, maka pengampunan terjadi bagi kami, dan kami dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Segala dosa kami diampuni, bahkan kami dianugerahi hidup yang kekal bagi kami yang mau terus percaya kepada Tuhan Yesus dari sekarang sampai dengan akhir hidup kami. Kami bersyukur untuk itu, dan pada pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan bersama di tempat ini. Mohon Roh Kudus tuntun kami. Kami membuka hati dan pikiran kami masing-masing untuk dibantu oleh Roh Kudus, supaya kami bisa melembutkan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa merendahkan hati kami, sehingga firman Tuhan bisa kami terima dengan indahnya, dan kami boleh mengingat-ingat firman Tuhan. Roh Kudus bantu kami untuk terus menjadi orang yang selalu ingat firman Tuhan, patuh kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami, anak-anak-Mu Bapa, yang datang di pagi hari ini, yang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama. Saya akan bacakan untuk kita semua Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Seberapa daripada kita yang membawa serta Alkitab, saya persilahkan untuk membuka, dan saya akan bacakan Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Firman Tuhan tertulis demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, setiap kali saya selesai membawa renungan firman Tuhan dan mesti membawakan doa berkat, saya katakan bahwa mesti, karena tidak selalu. Kalau di gereja-gereja yang saya kunjungi itu tidak selalu bahwa pembawa firman adalah juga yang membawakan doa berkat. Tapi kalau pada saat itu saya yang mesti membawakan doa berkat, maka
Saya akan buka ayat ini, Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 dan mengucapkannya sebagai doa berkat untuk jemaat pada waktu itu. Karena Tuhan itu pasti memberkati kita. Allah kita yang baik itu pasti memberikan berkatnya bagi kita. Tapi jemaatnya, kita ini yang masih manusia ini, itu yang mesti diingatkan dan diyakinkan. Oleh karena itu saya selalu mengucapkan kalimat yang persis sama seperti tertulis di Alkitab, supaya apa yang saya ucapkan adalah benar-benar mengikuti apa yang ada di Alkitab. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 25 itu ada kata karunia. Ada kata karunia di situ. Nah, karunia itu adalah suatu kebaikan yang sebenarnya tidak layak kita terima, tapi tetap diberikan. Jadi suatu kebaikan yang tidak selayaknya kita terima, tetapi tetap diberikan. Karunia adalah sesuatu yang kita butuhkan. Kita butuh karunia itu. Tetapi kita tidak berhak untuk mendapatkannya. Saya mau kasih contoh suatu karunia yang sangat nyata, yang coba Bapak Ibu bayangkan. Hari Kamis Jumat yang lalu, saya menutup akses dari selatan, ya kalau kita bilang dari selatan menuju housing. Itu saya tutup karena saya mau nanam rumput untuk rusa peliharaan saya di tanah tersebut. Nah, pada waktu saya sedang bekerja di situ, kemudian datang Pak Satpamnya mau nutup pintu. Dia menutup gerbangnya. Gerbangnya mau ditutup. Begitu dia tutup gerbangnya, saya lihat dia pakai tali mengikat itu portal, ya kita bilang portal. Gerbang penutup pakai tali. Kemudian saya tanya sama Pak Satpam itu, "Loh Pak, gemboknya mana? Kan gerbang seperti itu harusnya pakai gembok." Terus dia bilang, "Nggak tahu Pak, hilang." Oh, hilang. Dalam hal ini kita bisa menyangka, berprasangka satpamnya yang tidak mau ngunci atau ada orang yang merusak. Betul ya? Kita bisa terima ya dua kemungkinan itu. Kemungkinan pertama, satpamnya yang tidak mau ngunci sehingga gemboknya dihilangkan, atau kemungkinan kedua, memang ada orang satpamnya mau mengunci tapi dirusak orang. Melihat itu, saya memang melihat mukanya. Oh, karena itu dia tidak melapor kehilangan kunci ini. Saya menduga. Karena itu dia nggak mau melapor. Oke, ya sudah. Besoknya, jadi hari Sabtunya, saya mulai membersihkan untuk menanam. Apa yang terjadi? Gemboknya ketemu. Kira-kira cuman ya 10 meter dari portal itu. Oh, berarti gembok ini begitu saya pegang bengkok. Oh, berarti dirusak orang. Setelah dirusak, dibuang oleh orang itu. Itu menjawab suatu teka-teki yang kalau salah saya mengambil praduga dan membuat keputusan, maka bisa jadi saya menghukum orang yang salah, kan? Betul ya? Tapi karena saya ketemu barang buktinya, bayangkanlah ladang sebesar itu loh, orang ngelempar cuman kunci sekecil, kunci gembok lah kecil.
Kok bisa ketemu? Saya namakan itu karunia. Karunia apa? Karunia untuk mengungkap suatu rahasia. Dan saya dapatkan itu. Saya percaya Bapak Ibu dalam bentuknya masing-masing juga pasti bisa dapatkan itu. Kalau orang yang melihat, mana mungkin sih bisa terungkap suatu kenakalan, kita namakan kenakalan ya, belum kejahatan, kenakalan. Dan bahasa seharinya telek gitu. Kenapa? Barang buktinya ketemu, barang bukti yang mau dihilangkan itu ketemu. Itu adalah suatu karunia. Dan mari, karunia itu adalah campur tangan Tuhan pada suatu waktu dan tempat untuk menciptakan hubungan baik antara kita dengan Bapa di surga. Sekali lagi saya katakan bahwa pada waktu kita menerima karunia dari Tuhan, itu adalah campur tangan Tuhan. Kalau bukan campur tangan Tuhan, nggak bisa. Contohnya tadi, gembok sekecil, lebih kecil ya seginilah gede gembok sudah. Kok dilempar orang bisa ketemu lagi, dilempar ke semak-semak. Itu campur tangan Tuhan pada suatu waktu, pada suatu tempat spesifik. Tadi saya bercerita apa yang terjadi. Untuk apa? Untuk menciptakan hubungan baik antara kita dengan Bapa di surga. Dan benar, besoknya, jadi hari Sabtu itu, Sabtu paginya, ada kertas kutukan untuk saya. Ada orang yang menulis di kertas, mengutuk saya dengan kata-kata, selamat jalan Bapak Batara. Semoga, ya, mungkin Bapak Ibu bisa bayangkanlah kalimatnya. Kira-kira kalau bahasa Inggrisnya, semoga rest in peace gitu. Dalam karunia pasti ada beban yang harus kita pikul. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Seperti apa sih karunia itu? Karena tiap orang nanti akan mendapatkannya dan dia harus menikmatinya seperti yang saya alami. Ada ajaibnya, tapi ada juga yang nyata seperti kutukan dari orang yang harus kita terima. Mari kita lihat. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan untuk kita semua Roma 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Karunia, rupanya ada beberapa karunia. Yang pertama itu bernubuat. Sebagai manusia, sebenarnya kita semua diberikan karunia bernubuat, tinggal makainya seperti apa. Saya sengaja bercerita tadi mengenai orang yang setelah mengetahui apa yang saya lakukan, dia menulis di kertas, selamat tinggal, selamat jalan Bapak Batara, rest in peace. Itu juga nubuat loh, tapi nubuat cara dia. Kalau kita lain,
nubuatnya. Contohnya, nubuat yang saya lakukan kemarin. Ini kemarin ada seorang dari seberang yang ingin untuk ikut bersama kita. Ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus. Maka tadi malam kami melakukan pembicaraan, pembimbingan. Mungkin kalau bahasa teknisnya dibilang katekesasi, karena udah beberapa kali kami ketemu. Kemudian di akhir daripada katekesasi itu, saya tergerak untuk berkata sesuatu kepada dia. Saya bilang, saya bernubuat untuk kamu, bahwa kamu akan mengalami hal-hal yang besar di hidup ini, asalkan kamu jangan pamer. Itu contoh dari nubuat. Kalau orang tua ke anak, oh pasti sering bernubuat. Dan saya yakin nubuatnya bukan kayak tadi ya, bukan kayak yang rest in peace tadi itu kan. Rest in peace tahu kan ya? Beristirahat dengan tenang katanya. Hah? Di alam baka. Nggak mungkin kan kita memberi nubuat kepada anak kita dengan kalimat mudah-mudahan kamu cepat mati. Ada nggak orang tua yang bernubuat seperti itu? Nggak ada. Tapi saya yakin dari sejak anak dalam kandungan pun pasti si ibu, si bapak berkata, nak nanti kamu jadi anak yang sehat. Betul? Kamu jadi anak yang pinter. Betul? Kamu nanti banyak rezeki ya. Betul? Siapa yang gak bernubuat begitu kepada anaknya? Dan mari kita lakukan itu. Nubuat. Yang kedua tadi kita barusan baca, melayani. Saya gak lihat Pak Anasfa ya pagi ini ya. Ada? Mana? Mana? Oh, Shalom Bapak. Wey, wah Bapak kita ini petualang road runner ini, hah? Bener-bener pembalap jalanan. Aduh. Ya, Bapak Anaspa ini sudah umurnya 80 sekian tahun. Kalau bicara soal melayani, ini karena orangnya ada di sini semua nih. Mari kita bicara. Itu ibu-ibu, kayak orangnya ada di sini nih. Ibu-ibu itu sampai bilang, udah yuk kita gantian bikinin makan untuk Pak Anaspa. Waktu saya tahu itu, terus terang saya bilang, segitunya ya kita ini berjemaat mau untuk saling pikul, saling melayani. Karena itulah bentuk pelayanan yang asli. Di mana di dalam keterbatasan, kita semua terbatas kan ya. Tapi apa? Mau untuk orang tua kita berbuat sesuatu apa yang kita bisa. Bukan dengan paksaan, bukan karena adanya sebuah tarif, tapi karena apa? Karena kita tahu bahwa ada yang membutuhkan, kita bisa melakukannya, mari lakukan. Itulah yang namanya melayani. Kemudian ada yang namanya mengajar. Bicara mengajar sudah jelas. Beberapa hari yang lalu saya bersama anak buah saya mesti ngambil satu alat. Ada alat yang kami harus ambil, dan alat itu adanya di rumahnya anak buah ini. Jadi kami dalam perjalanan menuju rumahnya melewati rumah tetangga yang tetangganya dia, anaknya lagi duduk di depan. Anaknya lagi duduk di depan, kecil, masih mungkin kelas 2 SD, kira-kira gitulah, anak kecil.
Lagi di depan HP begini. Terus anak buah saya ini, dia bilang apa? Ini Pak, yang namanya menciptakan kekerasan. Tahu kenapa? Karena anaknya yang anak kecil itu, dia tahu anak kecil itu sedang belajar daring dengan cara daring. Dan kita sama-sama tahu kan bahwa sesudah mereka belajar di daring, kalau anak-anak yang kelas 2, kelas 3 SD, pastikan sesudah itu orang tuanya terbeban dong untuk ngajarin lagi, untuk melengkapi, karena biasa kalau daring kan ya namanya di depan HP, saya bisa bayangkan lah banyak hal yang terlewatkan, perlu dijelaskan lagi. Nah, anak buah saya bilang bahwa ini menciptakan kekerasan adalah karena sebagian besar orang tua zaman sekarang nggak tahan kalau harus jadi guru untuk anaknya. Karena apa? Pelajaran kita ya zaman kita dulu lain kan dengan pelajaran zaman sekarang. Sehingga apa? Banyak yang kelelep sendiri orang tuanya. Akhirnya di dalam kelelep tadi, ya kelelep tenggelam ya. Belum tenggelam. Akhirnya apa? Ngomel sama anaknya. Makanya dia bilang, ini loh Pak, yang menciptakan kekerasan, dia bilang gitu. Jadi maksudnya kekerasan tuh dari orang tua ke anaknya. Karena apa? Anaknya belajar daring, sehingga karena dia nggak ngerti, dia banyak nanya. Kemana lagi dia mau nanya? Karena nggak ketemu gurunya kan? Nanya ke orang tuanya nggak sanggup jawab, ngomel ke anaknya. Mari jadi introspeksi ya buat kita mengenai daring ini. Mengajar. Nanti kita akan lanjutkan mengenai mengajar. Satu lagi, menasihati. Rupanya ada 4 karunia. Menasihati. Menasihati ya, contohnya sekarang ini. Saya memberikan nasihat. Memberikan pengajaran. Saya melayani juga. Dan saya juga bernubuat. Itu contohnya. Nah, rupanya ada syarat. Karunia itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama dikatakan di firman Tuhan ini, kalau kita melakukan karunia itu, kalau kita menerima dan menikmati karunia, maka kita harus melakukannya dengan iman. Kita harus melakukannya dengan percaya bahwa ini adalah berkat Tuhan, ini adalah karunia Tuhan yang saya terima, saya nikmati, dan saya lakukan. Kenapa? Karena orang dunia, kita mau belajar hari ini. Orang dunia taunya adalah kebetulan. Tapi di dalam iman Kristen tidak ada yang kebetulan. Karena apa? Tuhan bilang rancanganku, dia bilang. Ada banyak kata-kata tentang rancanganku. Ayat yang paling sering dibaca orang kan Yeremia 29 ayat 11 berkata apa? Rancangan damai sejahtera. Segala sesuatu sudah dirancang oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Maka kita pada waktu melakukan sesuatu apapun itu, contohnya tadi ibu-ibu melayani Bapak Anaspa dengan apa? Menyediakan makan, contohnya. Itu adalah karunia yang mari kita lakukan itu dengan iman bahwa saya melakukan ini bukan untuk Pak Anaspa. Tapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Memang yang makan Pak Anas. Tapi yang bersyukur untuk itu adalah Tuhan kita. Yakini dulu itu. Maka kita akan melakukannya dengan sepenuh hati, dengan percaya bahwa Tuhan memberkati hidup saya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, dikatakan bahwa kita disuruh ikhlas. Ikhlas. Lebih sering kita bilangnya rela ya. Rela.
Kemudian apa? Kalau kita mau memberi, dikatakan harus ikhlas. Artinya apa? Jangan kita memberi itu karena suatu perhitungan. Kemudian apa? Memberi pimpinan. Dikatakan di firman Tuhan barusan bahwa karunia, salah satu karunia adalah memberi pimpinan. Saya yakin semua kita yang kerja di sini, semua, saya katakan semua, sekecil apapun engkau merasa pangkatmu atau sebesar apapun pangkatmu, maka pada suatu titik Anda memimpin. Apalagi guru, jelas di depan kelas dia memimpin. Apalagi seorang mandor seperti Pak Darmuji, jelas punya beberapa orang yang harus dia pimpin. Hasil kerjanya dinikmati oleh orang lain. Dan pesan dari firman Tuhan hari ini untuk kita semua, rajin. Karena apa? Kalau kita tidak rajin, pasti hasilnya elek katanya. Betul ya? Jelek pasti hasilnya. Firman Tuhan hari ini mengetuk kita. Mari kita rajin. Dan terakhir, satu lagi di syarat, kalau kita mau menunjukkan kemurahan, contoh dari menunjukkan kemurahan ya, kemurahan kan kita punya ini kan, pemberian atau kita punya pelayanan. Dikatakan apa? Mesti sukacita, mesti gembira. Karena orang yang nerima itu dia bisa loh merasakan yang ngasih ini rela apa enggak, gembira atau sedih, merasa berkurang berkatnya atau memang orang itu memberi dengan sukacita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa secara manusia sebenarnya kita tidak layak terima karunia. Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu semua adalah pimpinan di sini. Apapun bentuknya, siapa yang memberi kita pangkat atau hak atau wewenang sehingga kita bisa ada di sini? Itu semua karena kasih sayang Tuhan. Oleh karena itu, mari karunia harus dipraktekkan di hidup ini. Jangan sampai kita tergoda untuk apa? Untuk ragu-ragu. Paling repot, saya ingat kita paling repot itu selalu ya, kita paling repot adalah kalau ada yang meninggal. Betul ya? Kita biasanya itu paling repot. Tapi mari, jangan kemudian kita menjadi enggak beriman pada waktu terjadi sesuatu yang musibah di antara kita. Mari kita terus bergerak maju. Kemudian apa? Perhitungan. Tadi barusan kita bicara soal malas. Dan satu lagi bicara sukacita. Orang ada yang dari waktu ke waktu selalu saja sedih. Bapak Ibu, kalau kita bisa menyingkirkan semua itu, semua perasaan-perasaan bisa disingkirkan, maka kita akan takjub. Kita akan takjub pada waktu nubuat terpenuhi. Bapak Ibu ngomong kepada anak Anda itu pada waktu dia masih kecil. Kemudian itu Anda ucapkan terus. Jangan heran pada suatu hari itu terjadi, dan pada waktu itu terjadi Anda akan takjub. Wah, rupanya saya ini bisa ya bernubuat. Kemudian apa? Kita akan bangga pada waktu
dipakai Tuhan untuk melayani. Kalau saya suruh tunjuk tangan, pasti nggak mau tunjuk tangan. Tapi kita semua hadir di sini sekarang. Dan saya yakin pada waktu pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya yakin kita bangga deh. Saya aminkan ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu pasti sudah pernah mengalami. Mari hitung lagi. Hitung lagi pelayanan-pelayanan yang sudah Bapak Ibu lewati. Karena apa? Karena itu akan memberikan kebanggaan kepada diri kita, bukan untuk kita sombongkan kepada orang lain, tetapi untuk kita nikmati bahwa Tuhan, terima kasih Engkau pakai saya untuk melayani. Itu memberikan suatu kepuasan yang lebih dari sekedar kepuasan duniawi. Dan kita akan heran pada waktu hikmat Roh Kudus yang ada pada diri kita itu menjadi pengajaran yang kemudian orang pakai. Saya punya kesaksian. Saya pernah berkata di dalam khotbah, saya udah nggak ingat. Pada suatu hari ada seorang ibu yang pada waktu itu baru mengalami, ya tanda kutip, musibah. Dia datengin saya. Si ibu itu bilang, "Bapak benar Pak, beberapa tahun yang lalu Bapak pernah bilang," saya bilang, "Wah hati-hati nih, jangan-jangan saya salah ngomong, bisa cilaka ini." Dia bilang gini, "Bapak pernah ngomong bahwa kita boleh minta apa saja kepada Tuhan." Ada ya ayatnya ya? Kita boleh minta apa saja kepada Tuhan. Dia bilang gitu. Iya Pak. Tapi kita juga harus mau terima apa saja yang Tuhan berikan. Sekarang saya lagi begini Pak. Maksudnya dia lagi kena musibah pada waktu itu. Justru kalimat itu yang mengingatkan saya bahwa saya sudah minta apa saja, udah banyak yang saya minta kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah kasih. Tapi ya Tuhan punya kebebasan ya untuk memberikan apa saja yang Dia mau berikan. Termasuk duka cita, termasuk musibah. Terima itu, nikmati itu. Saya diam sebentar, pada waktu itu saya diam dulu. Kapan ya saya ngajar seperti itu? Waduh. Terus saya ingat, oh iya. Kan ada ayatnya itu kan ya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, mintalah apa saja. Ada, nanti lain kali kita akan coba renungkan lagi ayat itu. Nah, bertahun-tahun yang lalu saya ngomongnya. Tapi pada waktu terjadi, pada waktu dia butuh, dia ingat itu, dia cerita ke saya. Saya bilang, Tuhan, rupanya apa yang saya ajarkan ini kepake ya, benar-benar kepake. Dan untuk kita semua di sini, saya mau tegaskan kepada kita bahwa pendidikan teologi saya 0 loh. Nggak pernah saya kuliah teologi. Tapi Tuhan mau pakai. Artinya apa? Kita semua juga bisa. Kita semua juga diberkati sama, yaitu apa? Karunia untuk mengajar. Mari kita lakukan itu. Mari kita lakukan itu. Satu lagi adalah masalah rela tadi, gembira tadi. Mari kita gembira saja. Jangan kita bawa sedih seperti apapun keadaannya. Karena apa? Karena karunia. Kalau kita terima karunia, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Karunia adalah sesuatu yang berlimpah tersedia. Nggak bisa dirumuskan. Kita nggak bisa merumuskan karunia itu seperti apa.
tidak mungkin diukur, tetapi karunia ada bagi setiap orang yang mau hidup dalam kebenaran dan kasih. Sekali lagi pesan, kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kudusan hidup, dan kita mau hidup dalam kasih, kita mau menyayangi orang lain, mau menyayangi Tuhan, mau menyayangi diri kita sendiri, maka karunia akan terjadi bagi kita. Saya dari tadi bicara soal karunia karena saya mau masuk ke ayat yang satu ini. Dan ayat yang satu ini mari kita renungkan. Karena apa? Firman Tuhan kan dikatakan seperti pedang bermata dua ya. Bisa nyeset ke kiri, tapi dia juga bisa nyeset ke kanan. Mari kita lihat. Matius 25 ayat 29. Ini adalah ayat terakhir untuk acara kita kali ini. Matius 25 ayat 29, kita akan baca sama-sama firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya, Matius 25 ayat 29. 1, 2, 3. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Pedang bermata dua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua diberi karunia. Barusan kita sudah belajar apa saja karunia itu. Dan kita semua diharapkan untuk mempergunakan karunia itu dengan cara Tuhan. Contohnya tadi beriman, sukacita, dan seterusnya dan seterusnya. Pesan firman Tuhan dikatakan bahwa kalau kita sudah punya, kepadanya akan diberi lagi. Sampai apa? Sampai berkelimpahan. Saya yakin kita semua mau itu. Tapi Tuhan itu kalau memberi ada syaratnya. Syaratnya udah kita tahu tadi. Dan dikatakan, tetapi siapa yang tidak mempunyai itu bisa memang belum punya, tapi lebih banyak adalah orang yang sudah punya tapi tidak merasa punya. Sudah punya tapi tidak merasa punya. Dikatakan apa? Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Udah nggak punya juga diambil. Karena apa? Sebenarnya kita punya, tapi kita nggak merasa punya, diambil. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita terima firman Tuhan apa adanya. Mari kita terus saja beriman, kita terus saja rela, kita terus saja rajin, kita terus saja gembira dalam menikmati karunia masing-masing. Pasti, saya katakan pasti, hidup berkelimpahan dalam damai sejahtera menjadi milik kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sudah menyelesaikan bersama perenungan di pagi hari ini. Engkau sudah memberikan kepada kami hikmat-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh menerima firman Tuhan, bahkan kami mau untuk terus mengingat-ingat dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami pribadi lepas pribadi, ya Bapa, dengan kasih karunia-Mu. Engkau mencurahkan karunia-Mu kepada kami masing-masing berkelimpahan. Sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau memberikan kepada kami. Baik itu kemampuan untuk bernubuat, baik itu kemampuan untuk melayani,
juga yang lainnya Engkau berikan kepada kami semua. Dan kami percaya bahwa apa yang sudah Engkau berikan Bapa itu tidak akan sia-sia, tidak akan kami abaikan. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, seperti kami yang mau melayani orang-orang yang membutuhkan, seperti kami yang mau bernubuat kepada anak-anak kami masing-masing, seperti kami yang mau untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani di tempat ini. Engkau berkati kami terus dengan tuntunan Roh Kudus, dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan ini adalah untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Tidak adalah yang lain yang kami lakukan, bukan untuk hormat kami, bukan untuk pamer diri kami, tetapi untuk kebesaran nama Tuhan saja kami melakukan segala sesuatu di hidup ini. Berkati kami pribadi, dan pada siang hari ini kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami mau menaikkan syafaat kami bersama di tempat ini untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih ada dalam keadaan pandemi COVID-19, di mana itu semua merubah tatanan hidup kami. Dan kami percaya bahwa Engkau mengizinkan ini terjadi sehingga kami boleh semakin dekat kepadamu Tuhan. Kami boleh menjadi semakin menyayangimu Tuhan. Karena apa? Karena kami tahu bahwa Engkau juga sudah memulihkan kami semua. Engkau berikan kepada kami satu persatu yang pernah sakit COVID kesembuhan, dan Engkau berikan kepada yang tidak kena COVID suatu imun yang hebat sehingga kami boleh terus sehat. Dan kami percaya bahwa seluruh bangsa kami juga akan mendapatkan pemulihan dan kekuatan untuk melawan COVID ini. Berikan bagi bangsa kami pemulihan ekonomi, berikan supaya masing-masing pihak, baik itu pemerintah, baik itu pengusaha, baik itu karyawan, baik itu petani, atau segala halayak yang lain, supaya kami bersemangat untuk kami mensejahterakan diri kami masing-masing, untuk kami mengupayakan rezeki dan juga melakukan hal-hal yang indah di hidup kami. Kami juga mau berdoa untuk perusahaan kami, Sugar Group Companies. Engkau tahu ya Tuhan, tebu-tebu yang sudah kami tanam dari tahun lalu, dari musim yang lalu, sudah siap untuk dipanen, tetapi sampai saat ini kami kekurangan tenaga kerja untuk memanen tebu ini. Berikan gerakan-Mu di dalam hati dan pikiran orang-orang yang masih ada di luar sana, yang sebelumnya sudah pernah biasa kerja tebu, tetapi sekarang sedang berprofesi yang lain. Gerakan mereka ya Roh Kudus untuk datang kepada kami di Sugar Group ini, bekerja membantu kami menyelesaikan tebang giling tahun ini. Dan kami juga berdoa untuk para pimpinan perusahaan ini, dari yang tertinggi sampai dengan semua mandor-mandor di lapangan, semua mekanik yang memperbaiki peralatan kami. Engkau berikan kemampuan dan juga kerajinan di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja dan yayasan-yayasan sosial Kristen yang bekerja, yang bergerak di segala aspek kegiatan. Berikan kepada mereka hikmat-Mu ya Roh Kudus. Berikan kepada mereka semangat untuk terus melayani Tuhan. Walaupun mereka tidak melihat hasil seperti yang mereka inginkan, tapi kami percaya bahwa hasil yang dicapai oleh seluruh yayasan dan juga seluruh badan-badan sosial ini adalah sudah seperti yang Engkau kehendaki Bapa. Engkau menghendaki supaya kami semua melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Dan kami lakukan itu untuk hormat dan kebesaran nama Tuhan. Demikian juga berkati yayasan-yayasan ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk program dan pelayanan dari POG GPM. Engkau mengetahui bahwa kami saat ini sedang menyesuaikan diri kami masing-masing dengan kebijakan baru dari perusahaan, dan kami sedang membentuk lagi
seperti apa kegiatan kami dari sekarang, besok, dan seterusnya. Berikan kepada seluruh majelis, seluruh jemaat dari PAUK GPM, supaya kami mau untuk mencurahkan segala kemampuan kami, segala daya upaya kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan, dan untuk pelebaran kerajaan surga di dunia ini. Kami juga berdoa untuk para jemaat kami, ibu-ibu yang sedang mengandung. Saat ini ada Ibu Riri Silalahi dan Ibu Siti Rahayu yang sedang mengandung. Kau berikan supaya jabang bayi yang ada boleh Engkau pelihara dengan indahnya ya Bapa, sehingga pada waktunya nanti akan lahir menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang berbakti kepada orang tua, dan juga yang menjalani hidup ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk para jemaat kami yang sedang sakit, yang sedang dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Elida Sihaloho. Ya Tuhan Yesus, sembuhkan dia dari sakit kankernya. Juga kami berdoa untuk anak-anak sekolah yang pada saat ini ada yang masih daring, ada yang sudah tatap muka sebagian, ada yang sudah boleh, yang memang boleh berkuliah dengan langsung bertatap muka. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa bagi semua anak-anak kami, baik yang ada di site ini sekarang maupun yang sudah kembali ke kota tempat kampus mereka masing-masing. Berikan kasih sayang-Mu kepada anak-anak kami, supaya mereka boleh diberikan kemampuan untuk mencapai cita-cita yang mereka dambakan, dan mereka boleh mendapatkan jalan yang indah dituntun Roh Kudus dalam setiap kegiatan pelajaran yang dilakukan. Bapa, inilah doa kami di siang hari ini. Kami juga memohon kepadamu Bapa, seperti renungan kami mengenai karunia. Berikan itu bagi kami, nyatakan itu bagi kami ya Roh Kudus, dan mampukan kami untuk mempergunakan karunia sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan yang telah ditabur melalui hambanya Bapak Batara Muda Siregar. Kami mewakili jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih Pak Batara atas pelayanannya pada siang hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan pada siang hari ini. Sebelum persembahan kita jalankan, sebagai nas pembimbing terambil dalam kitab Matius 22 ayatnya yang ke 21 sampai 22. Demikian saya akan bacakan. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Sebagai kidung pengiring pada siang hari ini, begitu besar atau berkat anak cucu. Diberkatilah
kaya yang merendahkan dan meninggi juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak juga tidak akan meminta-minta. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini menjadi pelayanan kasih, terutama di GBM. Kami tahu Engkau adalah sumber berkat bagi kehidupan kami. Dan kami tahu bahwasanya Engkau akan menyediakan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, apa yang kami pakai. Tuhan sumber rezeki bagi kami semua. Dan kami percaya dan kami imani dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum ibadah kita tutup, pada hari ini ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Tidak lupa terima kasih buat pelayanannya Pak Ismet dan kawan-kawan anak-anak kita. Terima kasih Pak David, juga umat Tuhan yang telah hadir. Pengumuman pada hari ini, ibadah raya ibadah raya Minggu tanggal 10 Oktober 2001 dilakukan di gereja. Diadakan secara offline, ibadah pagi jam 9.30 dan ibadah sore jam 18. Selanjutnya Majelis GBM mengajak kepada seluruh jemaat untuk mentaati himbauan pemerintah dan juga grup companies dalam pencegahan penyebaran COVID atau virus 19. Hal pengumpulan persembahan bagi jemaat yang mengadakan ibadah Kamis malam atau malam Jumat atau secara keluarga mandiri, kalau toh bisa mengumpulkan ya ke ketua kelompok. Kalau tidak bisa atau tidak ketemu sama ketua kelompok, bisa dibawa di hari Minggu seperti saat ini. Itu pesan dari pengelola persembahan dari Bapak Kandus Gultom. Selanjutnya, informasi bagi warga jemaat yang belum vaksin bisa berkoordinasi dengan Bapak Christian Smith. Sekali lagi, bagi warga jemaat yang belum vaksin bisa koordinasi dengan Bapak Christian Smith. Bapak Christian Smith akan membantu, akan berkoordinasi dengan Ibu Sumarti. Mohon untuk perhatiannya soal vaksin ini. Kemungkinan kalau tidak vaksin selanjutnya bisa bayar sendiri. Itu yang bagi warga jemaat yang belum vaksin. Mungkin ada tambahan dari Bapak David, Bapak Bambang, tidak ada. Demikian informasi atau pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama menutup ibadah kita dengan pujian. Kami sambut jemaat untuk berdiri dan nanti diteruskan dengan doa Bapa kami
oleh Bapak Batara Muda Siregar dan selanjutnya. Yuk kita sukacita dalam menutup ibadah kita karena dialah kota gunung bagi kita, kota perlindungan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu mengeluh cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.